Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh audiens yang sudah bergabung di virtual meeting kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Ramadan, biasa dipanggil Rahmat. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan prodi DKV. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus menjelaskan kepada audiens atau teman-teman semuanya mengenai salah satu karya atau tugas yang saya dapatkan selama berkuliah di Universitas Negeri Padang. Nah, tepatnya yaitu tugas atau karya pada semester 2. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman bisa lihat di slide pertama ini, saya juga menampilkan cuplikan dari tugasnya tersebut. Oke, selanjutnya. Karya ini disebut sebagai karya eksploitasi ruang dan massa. Mengapa hal tersebut bisa diberikan nama seperti tersebut, seperti yang saya sebutkan barusan? Karena pada tugas ini kita tidak hanya menciptakan sebuah karya yang bertumpuk-tumpuk saja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana ketebalan dan juga ruang kosong antar objek-objeknya. Maksudnya di sini adalah misalnya jarak antara objek A dengan jarak dengan objek B kita perhatikan. Nah, juga jarak objek C dan D juga tetap kita perhatikan, sehingga tugas ini atau karya nantinya yang telah jadi tersebut akan memiliki keharmonisan dan keselarasan antar seluruh objek-objek yang kita rakit. Oke. Nah, pada karya ini tentu kita menggunakan beberapa bahan dan juga alat-alat. Bahan dasar atau bahan yang benar-benar penting untuk karya ini adalah karton jerami atau karton tebal yang berukuran kurang lebih dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Bisa kurang, bisa lebih gitu loh. Kemudian ada juga karton jerami ini dengan ketebalan 1 mm. Mengapa kita menggunakan karton jerami dengan ketebalan 1 mm? Karena ada beberapa objek atau elemen dari karya ini yang harus menggunakan lekukan pada permukaannya. Misalnya pada objek tabung, pada objek bola atau dan lain sebagainya, itu kan menggunakan permukaan dengan lengkungan gitu. Nah, tidak mungkin kita menggunakan karton dengan tebal 2 mm tadi karena itu akan sangat sulit bagi kita untuk melengkungkan objeknya gitu. Nah, juga alat-alatnya yaitu seperti yang pertama ada cutter dengan ukuran besar. Bisa juga kita menggunakan cutter dengan ukuran kecil, namun tidak terlalu efektif untuk memotong karton yang setebalnya 2 mm tersebut. Karena pernah saya coba juga memotong karton tersebut dengan cutter dengan ukuran kecil dan itu sedikit mengalami kesulitan, apalagi mata pisaunya juga sangat tipis. Nah, makanya saya menggunakan cutter dengan ukuran atau ketebalan yang besar. Seperti cutter yang berwarna merah yang sering kita jumpai. Nah, yang kedua ada penggaris atau roll. Nah, di sini saya menggunakan penggaris atau roll besi yang berbahan metal seperti ini dengan panjang 30 cm dan juga 60 cm. Tunggu lang. Dengan panjang 30 atau 60 cm. Mengapa saya menggunakan penggaris atau roll dengan bahan besi? Alasan yang paling utama yaitu agar tahan lama dan tidak mudah rusak ketika mengenai pisau dalam memotong karton yang memang sangat keras. Nah, yang ketiga saya menggunakan pensil. Tentu saja pensil saya gunakan agar mempermudah saya dalam menciptakan pola-pola, menggambar pola sebelum memotongnya. Nah, terutama sekali untuk pola yang memiliki bentuk sisi yang rumit, misalnya kayak trapesium, bentuk-bentuk yang seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri kita ini, seperti kayak tabung yang dimodifikasi atau trapesium dengan lengkungan. Nah, itu akan sangat sulit bagi kita jika tidak menggunakan alat bantu pensil ini. Nah, yang keempat ada lem Fox atau lem PVC. Lem yang sangat populer, yang sangat terkenal, digunakan untuk berbagai macam bahan dan untuk keperluan apapun dalam dunia kriya atau kerajinan. Alasan tersendiri untuk menggunakan lem Fox, dosen menjelaskan bahwa lem Fox ini walaupun kekurangannya adalah sedikit membutuhkan waktu untuk melakukan proses pengeringannya, namun lem Fox ini memiliki kekuatan yang lumayan cukup untuk merekatkan bagian-bagian dari objek tugas ini. Oke, lanjut. Nah, setelah bahan-bahan dan alat-alatnya itu terkumpul atau tersedia, nah kita akan langsung menuju ke proses pengerjaan.
Nah, tapi dosen meminta kepada seluruh mahasiswa mahasiswa DKV ini yang berada di kelas beliau, terutama kita sebelum menciptakan karyanya tersebut, kita harus mendesain dengan metode digitalisasi. Boleh juga manual sebenarnya, cuman karena kita kebanyakan menggunakan laptop, maka dosen menyarankan kita menggunakan proses digitalisasi. Nah, pada proses ini, bagi teman-teman yang tahu, saya menggunakan software SketchUp. Software yang lumayan familiar juga bagi kita. Saya menggunakan SketchUp untuk menciptakan objek-objek tersebut dalam bentuk 3D. Teman-teman bisa lihat langsung di bagian PowerPoint tersebut, bagaimana saya menciptakan tabung, menciptakan persegi panjang, dan sebagainya, dan juga memberikan warnanya. Nah, fungsi utama dari desain atau digitalisasi ini yaitu memberikan gambaran kepada saya sendiri dan terutama kepada dosen, bagaimana karya tersebut akan terlihat pada saat proses finishing nantinya gitu loh. Bagaimana karya tersebut terlihat, bagaimana hasil jadi dari karya tersebut walau hanya dalam bentuk digital gitu. Nah, selanjutnya adalah proses pembentukan atau pemotongan pola. Nah, di sini adalah proses yang lumayan sulit karena menggunakan pisau, pensil, dan lain sebagainya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kita harus menggunakan ukuran yang benar-benar presisi agar tidak terjadi kesalahan gitu loh. Kemudian setelah pola tersebut diukur, diberikan pensil, diberikan sketsanya, kemudian digunting atau dipotong, maka selanjutnya adalah proses perekatan. Perekatan atau perakitan juga termasuk ke dalam prosesnya. Nah, pada proses perakitan ini saya menggunakan dompol atau bisa disebut dengan wal putih yang saya gunakan atau direkomendasikan oleh dosen untuk digunakan. Nah, sebelum didompol yang pasti kita harus merekatkan terlebih dahulu bidang-bidang pada pola yang sudah dipotong sebelumnya. Kenapa? Karena pola-pola yang telah dipotong tersebut masih berbentuk 2 dimensi atau masih berbentuk tipis kertas karton biasa. Nah, kemudian kita lem, kita gabungkan satu persatu setiap sisinya agar memunculkan volume pada objek yang akan kita rakit berikutnya. Nah, seperti contoh yang ada pada slide tersebut, contoh polanya itu trapesium 3 dimensi. Kemudian setelah benar-benar rekat atau benar-benar tertempel sempurna, kemudian proses perakitan dilakukan. Sebelum dirakit atau digabungkan satu persatu, saya melakukan proses pendempulan terlebih dahulu. Proses pendempulan ini digunakan atau tujuannya terutama adalah untuk merapikan setiap sudut yang ada pada objek tersebut. Sebelum didompol sebenarnya sudah lumayan rapi, tapi terdapat patahan-patahan yang kurang rapi jika dilihat langsung gitu loh. Nah, jadi diberikan dompol agar sudut-sudutnya tersebut jadi runcing dan benar-benar tegas gitu. Nah, kemudian setelah didompol, ditunggu mengering dan akhirnya dilakukanlah proses penghalusan atau pengamplasan. Nah, amplas yang saya gunakan di sini, saya gunakan adalah yang halus atau yang sedikit lebih halus dari yang kasar yang biasanya digunakan untuk kayu. Mengapa? Karena agar menghasilkan tekstur yang alami dan tidak terlalu kasar gitu. Nah, terakhir adalah proses finishing. Pada proses finishing atau proses akhir ini, sebelum semuanya itu dilakukan finishing, kita harus mengecek lagi bagaimana proses-proses sebelumnya, misalnya kayak di pengeleman dan perakitan. Apakah lemnya sudah benar-benar kering, apakah dompolnya sudah benar-benar kuat dan keras gitu loh. Baru kita bisa melakukan proses finishing. Pada proses finishing ini saya melakukan beberapa proses lagi seperti pengecatan, terus pengeringan cat dan lain sebagainya. Nah, cat yang digunakan di sini adalah cat semprot yang bisa kita temukan di berbagai toko bangunan. Kode warnanya tidak salah saya gunakan adalah Ninja Green. Dan terutama lagi pada proses penyemprotan ini saya menggunakan beberapa teknik penyemprotan yang mungkin sudah familiar bagi kita, yaitu tidak langsung menyemprot secara penuh pada bagian-bagian tugas ini, tapi secara bertahap atau sedikit demi sedikit gitu ya, agar nantinya cat tersebut benar-benar tidak berle-bele, apa sih bahasa Inggrisnya, agar nantinya cat tersebut benar-benar rapi dan tidak berantakan gitu. Oke, selanjutnya, nah setelah benar-benar karya tersebut selesai dan kita sudah percaya diri dan benar-benar sudah
harus untuk diberikan nilai oleh dosen, maka kita akan masuk kepada penilaian, proses penilaian. Nah, pada proses penilaian ini kriteria yang harus kita penuhi adalah yang pertama kerapian, konstruksi, kesesuaian, dan finishing. Nah, pada proses kerapian yang dinilai oleh dosen itu adalah yang terutama adalah kerapian pola, kerapian pemotongan, kerapian pengeleman, dan perakitannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apakah lemnya benar-benar kuat, apakah dompolnya benar-benar sudah halus, dan sebagainya. Apakah setiap objek yang kita lem tersebut benar-benar pas sesuai ukuran yang ada pada proses digital, apakah benar-benar sudah memperhatikan setiap sisi demi sisinya agar tidak ada objek-objek yang mungkin bisa dibilang objek-objek yang miss atau objek-objek yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah konstruksi. Nah, di bagian konstruksi ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa menyusun setiap elemen objek tersebut agar benar-benar kuat dan tidak mudah untuk terlepas atau copot begitu ya. Nah, untuk konstruksi ini dosen akan menguji dengan sedikit ekstrim, yaitu mengangkat karya tersebut dengan satu tangan, kemudian kayak memberikan sedikit tekanan pada karya tersebut, apakah benar-benar lemnya itu kuat dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu kesesuaian. Kesesuaian di sini yaitu maksudnya adalah karya yang telah jadi tersebut apakah sesuai dengan desain digital yang telah saya buat pada proses sebelumnya, yaitu ya begitu. Jadi di sini itu dosen akan melihat desain yang sudah kita print, kemudian dosen akan melihat membandingkan antara desain tersebut dengan karya yang sudah ada di depan mata beliau gitu. Nah, yang terakhir adalah kriteria pada penilaian finishing. Pada finishing ini dosen akan mengecek pendempulannya dan pengecatannya gitu loh. Apakah dempulnya ini masih terlihat, apakah masih putih-putih gitu kan, dempul itu kan berwarna putih, sehingga dosen akan mengecek apakah dempulnya masih terlihat, apakah catnya itu benar-benar rata dan tidak transparan gitu. Nah, yang terutama yang harus saya bilang, yang harus saya katakan adalah penilaian tugas ini dilakukan di kampus secara langsung. Mengapa? Karena dosen memberikan penjelasan bahwa untuk tugas yang bersifat 3 dimensi memang harus dinilai secara langsung di kampus gitu. Sebelumnya, karena kita menggunakan sistem kuliah daring, sudah ada platform e-learning, dosen memerintahkan mahasiswa untuk mahasiswa untuk merekam video tugasnya, kemudian melakukan penilaiannya sendiri, misalnya kayak mengangkat karya tersebut, memutarnya gitu, sehingga setiap sisinya tersebut terlihat. Namun dosen tetap bersikukuh harus melakukan penilaian secara langsung di kampus agar benar-benar didapat hasil yang maksimal untuk karyanya, tidak ada nilai yang tidak pantas atau nilai yang ternyata salah begitu menurut dosennya. Oke, selanjutnya untuk sedikit curhat sedikit, yaitu masalah kesulitan karya. Nah, kesulitan pada karya ini yang saya alami adalah ada tiga aspek kesulitan yang ada pada karya ini. Yang pertama adalah ukuran dan pola. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses pengeleman, tentu kita akan membuat polanya terlebih dahulu kan. Nah, pada pembuatan pola ini kita harus benar-benar memperhatikan ukurannya tersebut 1 mm. Saking harus telitinya, itu 1 mm harus dipertimbangkan itu. Karena jika meleset sedikit saja, meleset 1 mm saja, maka akan mempengaruhi hasil dari benda tersebut. Sedikit saja bergeser akan langsung mempengaruhi hasil akhirnya begitu loh. Kemudian pada proses pendempulan juga sedikit sulit karena kita harus membutuhkan yang namanya skop skop pendempulan seperti itu yang dari besi itu agar dempulnya tersebut lurus dan rata gitu loh. Nah, juga pada proses pengeleman lumayan sulit karena lem Fox ini ya, terutama lem Fox ini memiliki waktu yang cukup lama dalam proses pengeringannya itu. Jadi saya harus menunggu beberapa hari atau beberapa jam terlebih dahulu sebelum benar-benar harus melanjutkan proses berikutnya gitu. Selain itu juga ada beberapa kesulitan lain seperti kayak pada proses pengecatan yang benar-benar harus presisi dan seperti itu. Namun ketiga poin yang saya tampilkan di slide ini lebih terlihat kesulitannya itu. Nah, pada kesimpulannya, karya pada tugas eksploitasi massa dan ruang ini sebenarnya mahasiswa dilatih bagaimana kepekaan, kejelian, dan kesabarannya dalam
menciptakan karya ini. Serta dosen juga melatih kemampuan manusia. Serta dosen melatih kemampuan mahasiswa. Manusia anjir. Serta dosen juga melatih kemampuan mahasiswa untuk mengatur konstruksi dari karya ini. Nah, teman-teman, kebetulan nih, sebelum kita akhiri presentasinya, saya juga akan memperlihatkan secara langsung karya ini. Kebetulan ada di ruangan saya. Nah, ini adalah bentuk langsung dari karyanya. Ini adalah tampak belakang, ini tampak depan, ini tampak samping, ini tampak samping dan tampak belakang. Nah, jadi ini yang akan dinilai dosen adalah yang pertama konstruksinya. Jadi dosen akan mengangkat seperti ini dengan santainya dan juga akan melihat kerapian dari karya tersebut. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sekian aja untuk materi dari Zoom-nya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diberikan waktunya. Oke, tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak karena teman-teman juga secara tidak langsung membantu praktikum saya dalam penugasan pengantar psikologi. Oke, terima kasih sangat banyak-banyak pada teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.